Baiklah teman-teman, insya Allah pada kesempatan ini kita ditemani langsung oleh Ketua Yayasan Rumah Quran Kepulauan Selayar, Ustazuna Muhammad Jamril Fakhruddin, yang insya Allah akan membahas mengapa pembina, guru-guru dan santri itu harus tetap belajar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada dua alasan penting kenapa kita harus terus belajar, kenapa kita harus terus meningkatkan kapasitas ilmu kita. Yang pertama adalah kita berangkat dari firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kita. Namun Allah melanjutkan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keutamaan yang lebih tinggi dari sekedar kita sebagai seorang yang beriman. Bahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah menyatakan bahwa derajat seorang beriman di dalam surga itu ditentukan oleh sebanyak apa ayat yang telah mereka baca. Semakin banyak ayat yang mereka baca, maka semakin tinggi pula kedudukannya di dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama kenapa kita sebagai seorang guru, kenapa kita sebagai seorang murid harus terus belajar, karena kita semua menginginkan kemuliaan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja kata Allah, orang yang dapat takut di kalangan hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mafhumul mukhalafah dari ayat ini, kalau kita ingin terjemahkan, adalah orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka itu sulit untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dan teruslah kalian menuntut ilmu sampai kalian tahu bahwa tidak ada Tuhan dan tidak ada ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masih terkait dengan ayat tadi, maka kepada teman-teman pembina, kepada teman-teman guru, harus mengerti kenapa kita mengajar anak, kenapa kita membimbing dan mendidik mereka. Mereka kita ajar, mereka kita bimbing, mereka kita tuntun sampai mereka mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua ilmu yang kita ajarkan kepada mereka itu adalah ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam hadis disebutkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad min Allahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya, siapa yang meningkat ilmunya tetapi tidak menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, falam yazdad hudan illa bu'dan, maka tidak
yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah, kecuali mereka akan semakin menjauh. Jadi siapa yang bertambah ilmunya, yang notabene-nya dengan ilmu itu mereka semakin dekat kepada Allah, tetapi dalam kenyataannya ilmu yang mereka tuntut tidak dapat menuntun mereka untuk takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hidayah itu tidak bertambah, tetapi justru mereka itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dua hal yang menjadi poin penting kenapa kita terus belajar. Yang pertama adalah karena dengan belajar derajat dan keutamaan kita di sisi Allah semakin tinggi. Yang kedua adalah berangkat dari ayat bahwa tidak ada yang bisa takut kepada Allah kecuali hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu. Saya kira demikian pelajaran penting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.